di Setiap Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Hari ini khotbah spesial untuk acara pemberkatan nikah di GBI Kasih Karunia di Sidamanik. Saudara dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tema khotbah buat pemberkatan nikah pada pagi ini membangun komitmen. Saya akan baca terlebih dahulu ayatnya buat saudara. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu firman Tuhan buat kita hari ini, membangun komitmen. Pernikahan itu adalah kedua belah pihak membangun satu komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sebagai perjanjian untuk melakukan sesuatu, baik itu kontrak kerja atau apapun namanya. Kalau ada dua belah pihak untuk melakukan sesuatu, maka biasanya dimulai dari sebuah komitmen. Komitmen juga dikatakan tanggung jawab terhadap pemenuhan janji. Jadi orang yang berkomitmen, ia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikannya. Jadi keluarga itu, pernikahan itu adalah membangun komitmen antara suami dan istri. Dan komitmen itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali kematian. Katakan amin. Jadi komitmen pernikahan Kristen itu adalah komitmen seumur hidup. Tidak ada alasan apapun, tidak ada buat dalil apapun. Pokoknya kalau sudah berdua bersepakat berkomitmen, kami mau menikah, kan mau diberkati, dan setelah diberkati, komitmen akan terus dipelihara, komitmen akan terus dijaga sampai kata firman Tuhan, sampai maut yang akan memisahkan. Kalian berdua katakan amin. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan komitmen itu. Apalagi dalam pernikahan Kristen, biasanya surat komitmen itu menjadi kuat kalau ada meterainya. Dan pernikahan Kristen termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan pernikahan Kristen kecuali maut. Dan kalian berdua kalau kurang ajar di hadapan Tuhan. Saya percaya orang yang melanggar firman akan menanggung hukumannya. Betul apa salah? Jadi bagaimana mempertanggungjawabkan komitmen itu kepada Tuhan? Komitmen kita harus kuat untuk mengasihi. Biasanya kalau pacaran kasihnya pun, biasanya orang dunia begitu. Kalau sudah menikah setahun 2 tahun kasihnya mulai kendor. Dan secara umum itu alamiah, namanya ketemu tiap hari, menjadi bosan, menjadi jenuh, itu hal yang biasa. Jadi bagaimana mau menghangatkan kasih itu terus? Ya itu tanggung jawab berdua. Jadi supaya terus mesra, supaya terus indah hubungannya, ya kelolalah berdua rumah tangga itu supaya tetap harmonis. Karena tidak ada orang lain yang bisa menghangatkan, memperbaiki keluarga kita kecuali kita berdua. Jadi kasih itulah
yang mengikat komitmen itu menjadi kuat. Dan semua orang kalau ditanya, apakah kau mengasihi pasanganmu? Dan mereka akan berkata, betul, aku mengasihi. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, kalau kasih itu bukan kasih yang dari Tuhan, cepat atau lambat, dan karena situasi, kasih itu bisa pudar. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan ada pada kalian berdua, maka apapun yang terjadi, kasih itu tidak boleh luntur. Haleluya. Amin. Ada kasih agape, ada kasih eros, ada kasih philea, ada kasih astorge. Itu klasifikasi kasih. Saya akan loncat kepada yang B. Nanti yang terakhir kasih agape. B itu kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih antar pria dan wanita. Pria dewasa, wanita dewasa memiliki hasrat cinta. Itu namanya kasih eros. Dan itu kasih yang alamiah dimiliki oleh semua orang. Dan itu bukan dosa. Tapi kasih eros ini, dia akan mencintai selagi dia butuh. Dia akan mencintai selagi dia suka. Dia akan mencintai selagi dia diuntungkan. Dia akan mencintai selagi dia senang. Jadi kalau banyak keluarga yang hancur, padahal di awal sudah dibilang kami jodoh, kami sudah cocok, kami sudah pas, kami nggak terpisahkan lagi. Tapi di tengah perjalanan mereka bubar. Itu karena rumah tangganya dikuasai oleh kasih eros. Kasih eros itu dia akan mencintai pasangannya kalau dia lihat masih ganteng, dia lihat masih cantik, masih licin, masih mulus. Nanti begitu sudah berjalannya waktu, mulai dilihat berkerut dan dilihat tetangga lebih licin, makanya bisa terarah ke sana. Kenapa? Karena kasih eros. Tapi kalau dia memiliki kasih yang agape, lu mau jelek, lu mau ganteng, lu mau peok, lu mau langsing, kau akan bilang, kaulah segalanya. Katakan apa? Tidak ada alasan untuk berbalik kalau kita memiliki kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi mau jelek, mau cantik, kalau kita sudah pilih, ya dialah segalanya bagi kita. Betul ya teman sebab? Seribu saya aja bagimu kan? Ada lagi yang lain kan? Kalau masih ada nanti bisa disampaikan supaya kita bubar sebelum diberkati. Karena kalau sudah diberkati tidak bisa bubar lagi. Tapi kalau sebelum diberkati masih boleh bubar. Itu kasih eros ya. Kasih philea. Itu kasih antar hubungan keluarga, anak orang tua anak, anak sama opung, sama saudara, itu ada kasih. Tapi kasih karena hubungan darah. Ada kasih storge, ini kasih antar teman. Kadang-kadang teman menjadi seperti saudara, tapi itu masuk kategori disebut dia kasih storge. Dan kasih yang lebih kuat, kasihnya Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa pamrih, itulah yang disebut kasih agape. Aku mengasihi engkau sekalipun kau kurang mengasihi aku. Aku menerima kamu apa adanya sekalipun banyak kelemahan, banyak kekuranganmu, tapi aku menerima engkau apa adanya. Itu kasih agape. Katakan amin. Dan keluarga yang berkomitmen di hadapan Tuhan, inilah yang harus mengikat keluarga tersebut. Bukan seperti kalau orang Batak, Marpesta, Maradat, datang ulus dari Simatua, setelah diuluskan, diikat ulusnya kan, diikat ulusnya buat kuat, supaya jangan siram.
Ulos itu nggak bisa mengikat orang, karena hati orang itu yang tahu dengan Tuhan. Betul begitu kan? Tapi kalau kita memiliki kasih yang dari Tuhan, meskipun kita nggak diikat pakai ulos sama hula-hula kita, itu nggak jadi soal. Yang penting hati kita terikat dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang penting. Kalau hati berdua yang terikat dengan Tuhan, maka tidak ada celah bagi orang ketiga, tidak ada celah bagi iblis, tidak ada celah bagi keluarga untuk mencelakakan. Mau ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima untuk mengganggu, tidak ada pintu, tidak ada celah. Kenapa? Karena keluarga kita diikat oleh kasih Tuhan. Namanya kasih agape.